لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'dilu ilal hajji fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridulah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna warzuqna wa maulana minas syahidina syakirina biqalbin salim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah wa duyufur rahman, serta para pemirsa rahimakumullah. Selamat berjumpa dengan saya dalam bimbingan manasik haji dan umrah mandiri bagian 2, yang mana di dalam pertemuan ini saya akan menerangkan tentang ibadah umrah yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah yang dilaksanakan secara tersendiri atau tidak bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu disebut dengan istilah umrah mufradah. Intinya, ibadah umrah dapat dilakukan baik secara terpisah dari ibadah haji atau umrah mufradah maupun di saat musim haji dan digabungkan dengan haji, seperti pada haji dengan cara tamattu dan haji qiran. Dalam pelaksanaan haji tamattu, hukum pelaksanaan umrah adalah wajib sebagai bagian dari rangkaian ibadah tamattu yang telah ditentukan, bukan sebagai ibadah umrah mutlak yang hukumnya sunnah. Ta'rif atau definisi ibadah umrah. Secara etimologi atau bahasa, kata umrah berasal dari bahasa Arab, dan kata ini merupakan bentuk masdar dari kata kerja i'tamara yang dapat berarti berziarah atau mengunjungi. Adapun secara istilah syariat, umrah merupakan ibadah dengan mengunjungi Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah serta melakukan serangkaian ritual tertentu, di antaranya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Berbeda dengan haji, umrah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun dan tidak memiliki waktu tertentu, terkecuali umrah untuk pelaksanaan haji dengan cara tamattu dan qiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah wa duyufur rahman, serta para pemirsa rahimakumullah. Dalam pelaksanaan ibadah umrah, tidak terlepas dari syarat, rukun, dan wajib, karena ketiganya menentukan keabsahan dan kesempurnaan ibadah tersebut. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum memulai. Rukun adalah serangkaian tindakan yang tidak boleh ditinggalkan agar umrah sah. Dan wajib adalah hal yang juga harus dilakukan dan jika tidak, harus diganti dengan dam atau denda. Syarat-syarat ibadah umrah. Saya tegaskan lagi bahwa syarat dalam suatu ibadah merupakan perkara yang harus dipenuhi, dilaksanakan,
dan dikerjakan atau dilakukan sebelum mengerjakan atau melaksanakan ibadah itu sendiri. Dan syarat itu pula menentukan sah tidaknya ibadah tersebut. Tak terkecuali juga dengan ibadah umroh yang juga mempunyai syarat-syarat, yaitu yang pertama, Islam. Hanya umat Islam yang diperbolehkan dan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Syarat yang kedua untuk melaksanakan ibadah umroh yaitu balik, yakni seseorang harus sudah mencapai usia dewasa atau ditandai dengan tanda-tanda pendewasaan untuk dikenai tanggung jawab syariat seperti halnya melaksanakan ibadah umroh. Syarat yang ketiga untuk melaksanakan ibadah umroh yaitu berakal sehat atau akil. Maksudnya, seseorang harus memiliki kondisi mental yang stabil dan tidak mengalami gangguan jiwa. Karena ibadah umroh menuntut kesadaran penuh untuk memahami dan menjalankan setiap ritualnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah wa duyufur rahman, serta para pemirsa rahimakumullah. Jenis gangguan mental yang umum sehingga membuat mental seseorang tidak stabil yaitu pertama, depresi, yakni perasaan sedih, kehilangan minat, dan kelelahan yang terus-menerus. Yang kedua, gangguan kecemasan seperti ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan dan sulit dikendalikan, disertai jantung berdebar dan susah tidur. Yang ketiga, gangguan bipolar, yakni adanya perubahan suasana hati ekstrem dari mania, semula energi tinggi atau euforia, ke depresi atau kesedihan mendalam. Yang keempat, skizofrenia, yaitu gangguan mental serius yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku, menyebabkan halusinasi dan delusi. Contoh halusinasi adalah mendengar bisikan yang tidak ada atau melihat bayangan yang tidak nyata. Sedangkan contoh delusi adalah meyakini bahwa diri sendiri memiliki kekuatan super atau yakin bahwa seseorang diam-diam ingin membunuhnya, meskipun tidak ada bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Perbedaan utamanya bahwa halusinasi adalah persepsi sensorik yang salah, sementara delusi adalah keyakinan yang tidak masuk akal. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif, yaitu pikiran berulang yang mengganggu atau obsesi dan perilaku berulang untuk mengurangi kecemasan atau kompulsi. Seperti ada orang mencuci tangan berulang kali karena takut kuman. Dan juga contohnya, ada orang yang berulang kali berwudu disebabkan was-was atau keraguan berlebihan. Yang keenam, gangguan makan, seperti bulimia, makan banyak lalu memuntahkan kembali makanan, atau gangguan makan berlebihan, binge eating disorder. Yang ketujuh, demensia atau pikun. Demensia bukanlah penyakit mental atau penyakit jiwa secara langsung, melainkan
sebuah gangguan neurologis yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif seperti memori, pemikiran, dan penalaran akibat kerusakan sel saraf otak. Meskipun demensia dapat mempengaruhi kesehatan mental dan menyebabkan masalah perilaku seperti perubahan suasana hati, kondisi ini dasarnya adalah penyakit pada otak. Demensia ini terkadang bisa terjadi pada jemaah haji lansia karena kelelahan dan dehidrasi dapat memicu timbulnya gejala demensia, terutama pada individu yang sudah memiliki kondisi demensia atau rentan terhadapnya. Faktor lain seperti stres akibat perjalanan jauh dan lingkungan yang ekstrem juga dapat memperburuk kondisi mental lansia. Sementara gangguan aliran darah ke otak akibat penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes juga berperan. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah wa duyufur rahman, serta para pemirsa rahimakumullah. Adapun syarat ibadah umroh yang keempat, yaitu merdeka. Maksudnya bukan seorang budak atau seorang hamba sahaya atau orang dalam tawanan. Dalam konteks modern, syarat ini merujuk pada kondisi kebebasan seseorang dari status perbudakan, di mana hampir semua umat Islam di dunia saat ini berstatus merdeka. Adapun bagi orang yang sedang menjalani hukuman, berada dalam keterbatasan kebebasan, sehingga syarat ini tidak dapat terpenuhi. Syarat yang kelima, bagi orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, yaitu istita'ah atau mampu. Kemampuan atau istita'ah ini meliputi 4 macam. Pertama fisik, kedua mental, ketiga spiritual, dan keempat finansial. Adapun istita'ah fisik, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan perjalanan jauh dan menghadapi berbagai kegiatan ibadah haji yang membutuhkan fisik kuat, seperti tawaf dan sa'i. Ini juga meliputi kondisi tubuh yang sehat dan tidak memiliki penyakit yang dapat menghambat ibadah. Istita'ah mental adalah kesiapan psikologis dan stabilitas emosi untuk menghadapi tantangan selama perjalanan haji. Seseorang dengan mental yang sehat dapat memahami tata cara ibadah haji dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, istita'ah spiritual adalah pemahaman dan kesiapan jiwa untuk melaksanakan ibadah haji sesuai tuntunan agama Islam. Ini berarti seseorang memiliki motivasi dan keikhlasan untuk menjalankan ibadah tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yaitu istita'ah finansial, adalah kemampuan untuk menyediakan biaya perjalanan ibadah haji dan kebutuhan hidup selama di tanah suci, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang menjadi tanggungannya, misal seperti anak-anaknya yang ia tinggalkan untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh maupun berangkat melaksanakan
ibadah haji dan umrah. Syarat yang keenam bagi orang yang akan melaksanakan ibadah umrah yaitu keamanan, di mana jamaah harus berada dalam kondisi aman dari segala bahaya, baik itu fisik, kesehatan, maupun harta benda. Ini juga mencakup aspek kenyamanan dan keselamatan pribadi yang bagi wanita muslim khususnya diwujudkan dengan didampingi oleh mahramnya untuk menjaga atau memberikan perlindungan bagi dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Diyufullah wa diyufur rahman, serta para pemirsa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita dalam bimbingan manasik haji dan umrah mandiri bagian 2. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada bimbingan manasik haji dan umrah mandiri bagian 3 akan datang. Jangan lupa like dan subscribe serta share channel kami ini sebagai amal jariah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.